Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Mari kita berduka dan bersimpati terhadap korban kekerasan yang terjadi di Masjid Sibolga beberapa hari yang lalu. Kejadiannya sangat miris dan saya tidak merekomendasikan Baraya untuk menonton video CCTV-nya langsung tanpa sensor. Itu kekerasan yang sangat-sangat brutal. Kejadiannya kita sudah mengetahui, tetapi ada beberapa versi motif yang sampai sekarang belum bisa dijelaskan. Yang sudah jelas sekarang itu diantaranya adalah, pertama, kejadiannya memang benar-benar di Masjid Agung Sibolga. Kemudian korbannya itu adalah seorang musafir berasal dari Aceh yang datang ke sana untuk beristirahat. Dan kemudian yang ketiga, pelaku kekerasan itu bukan pengurus masjid, tetapi orang random di sekitar sana yang mengalami halusinasi akut bahwa mereka adalah anggota Akatsuki yang sedang ada dalam misi untuk menangkap para biju. Nah, yang jelas cuman itu, sisanya mari kita menunggu pernyataan dari pihak yang berwajib. Tapi apapun itu, pada akhirnya kejadian ini memicu pertanyaan kolektif dalam benak kita. Apakah boleh kita beristirahat di masjid? Mengingat kejadian-kejadian ada orang yang dilarang untuk beristirahat, ada plang bertuliskan dilarang tidur di masjid dan sebagainya, itu umum dan lumrah terjadi di Indonesia. Jadi apakah masjid tidak boleh difungsikan untuk ngaso, untuk beristirahat, untuk mencari nafkah dan sebagainya? Kalau Baraya cek dalam sejarah Islam, fungsi masjid itu setidak-tidaknya tuh ada 13. Ada fungsi sosial dan ada fungsi legal. Saya sebutkan satu demi satu. Yang pertama itu adalah bahwa para sahabat sudah biasa dan sudah lumrah untuk beraktivitas, beristirahat, ngaso, bahkan tidur di dalam masjid. Baraya bisa cek banyak riwayat terkait dengan hal itu. Kemudian yang kedua, musafir dan tunawisma itu juga terbiasa tidur di masjid. Masjid Nabawi itu tempat tidur puluhan sampai ratusan tunawisma atau gelandangan, saya mohon maaf, yang tidak memiliki rumah. Kemudian masjid itu bahkan jadi tempat musyawarah. Musyawarah warga, musyawarah pemerintah, dan sebagainya. Kemudian masjid itu tempat bermain anak-anak. Ini seriusan, termasuk Hasan dan Hussein itu sering bermain di dalam masjid, lari-larian gitu ya. Bahkan sempat mengganggu Nabi waktu sholat gitu ya, waktu sholat di masjid itu. Kemudian masjid juga tempat melakukan aktivitas sosial. Ya, hal yang semacam itu hal yang lumrah di zaman lampau. Kemudian masjid tempat menimba ilmu, tempat mengaji begitu ya dan sebagainya. Termasuk juga di dalamnya tuh ada perpustakaannya, kemudian ada tempat kajian ilmiahnya, ada riset kadang-kadang dan sebagainya. Dan kemudian masjid juga adalah panti sosial, tempat di mana di sana dikumpulkan bantuan, dikumpulkan donasi, kemudian disebarkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Itu juga aktivitasnya di masjid. Nah, itu adalah fungsi sosial. Kemudian ada juga fungsi-fungsi yang lebih legal. Tempat memutus perkara hukum perdata, kemudian masjid kadang-kadang juga dijadikan sebagai sarana latihan perang dan tempat para sahabat untuk menguji senjata-senjata mereka. Kemudian masjid juga digunakan untuk menerima delegasi dari luar, baik itu muslim maupun non-muslim. Jadi non-muslim ngaso di masjid itu adalah hal yang lumrah di zaman Nabi. Dan kemudian masjid juga, bahkan ini ada sebuah riwayat yang cukup populer, bahwa masjid di zaman Nabi itu pernah difungsikan sementara waktu untuk menjadi tempat ibadah orang Kristen. Dan Nabi sendiri yang merekomendasikan itu. Begitu. Nah, dari 13 poin itu, 1 sampai 8 poin itu tradisinya masih dilestarikan sampai berabad-abad kemudian. Jadi zaman sahabat masih seperti itu, kemudian zaman para khalifah, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, Turki Utsmani dan sebagainya, itu masih mempertahankan tradisi itu. Bahkan sampai saya masih kecil, saya masih ingat bahwa masjid itu memang masih seperti itu gitu. Masih tempat mengaji anak-anak, tempat berlarian anak-anak. Saya juga suka berlarian di dalam masjid dan saya membayangkan seandainya saya sudah besar kelak, saya pengen bikin tempat bermain kayak masjid gitu. Karena enak bisa lari-lari di tempat yang luas gitu, tanpa kesempatan untuk kesandung. Saya sempat berpikir seperti itu. Nah, makanya sekarang jadi bertanya-tanya kenapa fungsi masjid menjadi sangat sempit, di mana hanya untuk beribadah 5 kali dalam sehari dan kemudian setelah itu digembok. 15 menit sebelumnya, 15 menit sesudahnya
tidak boleh lagi digunakan untuk menjalankan aktivitas. Jadi apakah ini sebenarnya adalah pembatasan terhadap nilai-nilai ibadah dan tata cara ritual dalam ajaran agama Islam? Mengingat ada banyak ritual yang lebih pas dan lebih enaknya kalau dilakukan di masjid. Baca Quran misalkan, itu enaknya kan di masjid. Nah kalau digembok itu gimana ceritanya? Ada orang mau tahajud malam-malam, nah digembok itu gimana ceritanya? Nah ini kesulitan-kesulitan kenapa masjid di zaman sekarang itu banyak yang pada akhirnya menyalahi fungsi seperti halnya yang terjadi di masa-masa sebelumnya, tradisi di zaman sebelumnya. Saya menduga masjid-masjid itu tuh masjid yang gak barokah. Dan setelah saya selidiki, ternyata memang ada 7 tipe masjid yang tidak barokah dilihat dari bagaimana cara proses pembangunannya. Nah, coba Baraya cek ini relevan nggak dengan pengalaman Baraya. Satu, masjid pengemis. Masjid yang ketika mau ngebangun, dia sampai harus bikin tenda di tengah jalan atau di pinggir jalan, kemudian bawa jaring ikan, dan kemudian ada toa yang suaranya kenceng banget, sholawatan dan minta-minta uang kepada pejalan atau pengguna jalan raya. Ada kan yang seperti itu? Itu memalukan banget Baraya, itu memalukan. Masa orang-orang Islam jadi pengemis kayak gitu hanya untuk membangun masjid? Itu kalau orang non-muslim yang lihat seperti itu, aduh, kitanya yang minta-minta, mereka yang malu sendiri gitu. Kok ada yang kayak gitu gitu. Kan di zaman Nabi juga mengemis itu gak boleh gitu. Kecuali Baraya tuh kelaparan, Baraya punya utang besar yang gak sanggup dibayar, Baraya ngemis. Ini ngebangun masjid, tempat suci, caranya adalah mengemis. Ini jelas tidak barokah. Dan yang lebih buruknya lagi itu adalah apa? Masjid yang ngemis-ngemis ke musafir, tapi kalau pas sudah jadi masjidnya, musafir tidak boleh beristirahat di situ. Nah itu benar-benar tidak barokah Baraya. Kemudian yang kedua itu masjid diror. Nah ini juga saya melihat banyak sekali fenomena. Masjid yang dibangun untuk menyaingi aliran lain dalam ajaran agama Islam. Saya tidak mau sholat di situ. Masjid itu mah banyak tahlilannya, banyak bid'ahnya. Yuk kita bikin masjid di sebelahnya, 50 meter bikin masjid di situ. Ada kan? Ada yang sebaliknya lagi. Wah di masjid itu mah kita tidak dibolehkan untuk tahlilan. Ya sudah kita bikin masjid. Nah itu masjid pemecah belah umat. Itu masjid diror. Kalau itu terjadi di zaman Nabi, itu pasti dihancurkan. Pasti dihancurkan masjid yang seperti itu. Dan Nabi memang pernah mencontohkan masjid yang tujuannya dibangun untuk memecah belah umat gara-gara pemikiran yang berbeda, gara-gara tafsiran yang berbeda. Itu adalah masjid yang sama sekali tidak bisa ditolerir. Tapi di dunia Islam di zaman aktual itu sekarang adalah hal yang lumrah. Kemudian ada masjid juga yang tempat sarana money laundry. Koruptor-koruptor apa segala rupa yang kayak gitu tuh, kalau mereka mau mengamankan asetnya atau ingin menutupi jejak kejahatannya, itu bikin masjid. Ada yang seperti itu. Kemudian ada juga masjid yang digunakan untuk kampanye. Saya mohon maaf ya, ini mah pengalaman saya gitu ya. Di dekat rumah saya yang terdahulu itu ada sebuah masjid yang dibangun memang menjelang pemilu dan difasilitasi oleh partai politik. Kemudian ada juga masjid yang dibangun untuk pencitraan. Nah ini juga banyak. Orang sudah kaya, orang butuh pengakuan. Jadi gimana ya bangun masjid. Nah kadang-kadang nama masjidnya itu disesuaikan dengan namanya gitu. Ada bapak-bapak namanya Hidayat, bikin masjid Al-Hidayah gitu. Atau Nurul Hidayah gitu. Ya itu saya pikir nggak barokah gitu. Karena si masjid itu bukan diserahkan untuk umum, tetapi menjadi legacy, menjadi semacam warisan tertulis bahwa dirinya memang membangun masjid itu di situ gitu. Kemudian ada juga masjid yang dibangun itu untuk flexing. Ada ya, masjid dibangun untuk flexing. Masjidnya itu ditaburin emas, kubah emas, kemudian masjidnya itu mewah, gede banget. Di sekelilingnya itu masih banyak orang miskin. Nah ini sekali lagi ya, kalau ini terjadi di zaman Nabi, kalau ini terjadi di zaman para sahabat, itu masjid itu nggak akan ada yang begitu. Masjid itu sederhana, di zaman Nabi itu Masjid Nabawi yang ada atapnya tuh hanya 3 baris pertama dan kapasitasnya hanya untuk 200 orang. Dan tidak direnovasi menjadi lebih besar dan lebih megah sebelum orang-orang di sekelilingnya kaya duluan gitu. Berkah masjid tuh kayak gitu. Nah ini mah masjid tuh ada yang wah dikasih kubah emas, ornamen-ornamen yang mencolok,
kemudian ukurannya sangat besar. Jadi masjid itu justru menjadi tempat pariwisata daripada untuk ibadah. Dan yang lebih buruknya lagi, ada masjid yang kayak gitu, biayanya ngutang, ngutang duit negara. Ada yang seperti itu. Ya ampun, ini masjid jelas nggak barokah kalau begini Mbak Baraya. Ada yang masjid gitu kan. Kemudian ada masjid yang lain lagi gimana? Masjid yang dibangun untuk mendapatkan jaminan sorga. Jadi pengen dapat jalan pintas. Aduh, saya artis ahli maksiat, gimana dong? Ya bangun masjid aja di sini, di sini, di sini, biar saya dapat tabungan di sorga gitu. Jadi jalan pintas lah. Jadi dia tetap menjalankan kemaksiatannya, tetap menjalankan apanya, tapi dia bangun masjid untuk itu. Gitu. Ada kan yang seperti itu. Nah, dengan banyaknya latar belakang pembangunan masjid yang tidak barokah ini, nampaknya pada akhirnya kita bisa sadar bahwa banyak juga akhirnya masjid-masjid itu yang tidak barokah. Dan penegasan di tengah jalan ya Baraya ya, disclaimer bahwa saya tuh bukan anti masjid. Ini banyak sekali hater-hater saya tuh yang motong dan kemudian menyalahpahami gagasan saya gitu, apa yang saya katakan. Saya tuh bukan anti masjid, saya tuh justru sebaliknya ingin mengembalikan fungsi masjid ke era awalnya, ke gagasan paling dasarnya, khususnya di zaman Nabi. Saya tuh mendukung masjid, jadi masjid-masjid yang memang sesuai dengan seperti yang dicontohkan Nabi, seperti Masjid Jogokarian gitu ya, yang di Jogja yang terkenal itu, atau kemarin saya menemukan ada masjid di Sukabumi itu Masjid Sejuta Pemuda gitu. Nah itu tuh bener-bener masjid yang ide dasarnya itu memang sesuai dengan tradisi Nabi. Ya kenapa nggak ngikutin masjid-masjid yang kayak gitu, di mana dia menjadi panti sosial sekaligus membantu masyarakat. Dia bukan sekedar minta donasi, dia memberi kontribusi kepada masyarakat. Dia ada yang bikin pengajian gratis, les matematika gratis, ada perpustakaannya di sana, kadang-kadang memberikan makan kepada orang-orang di sekitar yang membutuhkan, memberikan tempat tidur buat para musafir dan sebagainya. Itu masjid di Jogja itu yang Jogokarian, kalau Baraya tiduran di sana itu malah dikasih bantal, bukannya malah digebukin gitu. Nah itu kan ide dasar masjid itu seperti itu, gagasan dasarnya seperti itu, dan saya dan saya berharap agar masjid itu memang diperlakukan seperti itu dengan karakteristik dan fungsinya yang seperti itu. Tapi sekarang kok jadi nggak umum gitu yang kayak gitu tuh. Jadi itu masjid unik ya, masjidnya beda sama yang lain. Yang seharusnya begitu malah sekarang malah jadi unik gitu, malah jadi langka, malah jadi aneh gitu. Ini kan benar-benar kebalik Baraya. Jadi please kita kembalikan masjid kepada gagasan awalnya. Dan bukan hanya masjid itu agak mengecewakan dalam proses pembangunannya seperti yang saya jelaskan tadi, bahkan dalam proses berkegiatannya pun masjid-masjid itu banyak yang aneh seperti yang saya jelaskan tadi. Misalkan masjid dikunci. Itu masjid dikunci itu jelas masjid itu tuh tidak barokah gitu. Coba Baraya tanya ke pengurusnya, kenapa dikunci? Mereka tuh biasanya punya dua andalan jawaban. Yang pertama adalah biar bersih. Karena kalau ada yang masuk ke situ suka ngiler gitu ya dan lain sebagainya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua menjaga keamanan. Karena biasanya nanti ada pencurian, ada apa dan sebagainya. Nah, dua jawaban itu justru menunjukkan bahwa masjid itu tidak barokah. Jadi gini Baraya, kalau masjid itu difungsikan seperti awalnya, di mana dia tempat ibadah, dia tempat studi, dia tempat riset, dan lain sebagainya, maka masjid itu pasti hidup 24 jam. Pasti ada yang di situ beribadah. Entah itu baca buku, entah itu sholat tahajud, itu pasti selalu ada. Dan karena selalu ada jamaahnya 24 jam, masjid yang barokah itu, maka tidak mungkin ada kasus pencurian di sana. Karena banyak orang di sana. Kan logika sederhananya begitu. Dan kalau Baraya misalkan menganggap, oh tapi kan biar masjid ini selalu bersih, ya dibersihkan. Kan masjid itu ada kencelengnya. Nah kenceleng itu faedahnya adalah untuk bersih-bersih, bukan untuk renovasi biar glowing, kinclong, ada emasnya dan sebagainya, ya bukan. Tapi untuk kebutuhan keseharian masjid itu. Jadi ya please jangan sampai dikunci. Karena ibadah di masjid itu banyak, bukan hanya sholat 5 waktu. Bahkan musyawarah RT, musyawarah RW pun sebenarnya bisa dilakukan di masjid. Dan itu juga adalah bagian dari ibadah. Nah, tapi ada yang lebih buruk lagi. Masjid yang pengelolaannya itu adalah masuk kategori masjid berisik. Ya Baraya mengetahui lah ya, ada masjid yang selain suaranya kencang banget, penggunaan toa, penggunaan speaker juga dilakukan di waktu-waktu yang tidak sewajarnya. Jadi ada emak-emak
latihan nyanyi gitu ya, nyanyi-nyanyi di masjid. Ya nyanyinya lagu religius tapi tetap aja nyanyi gitu ya. Lagu-lagu apa dinyanyiin atau baca Quran tapi yang tersendat-sendat, dipakein mic, pakein speaker dan sebagainya. Alasannya apa? Alasannya untuk berdakwah. Enggak, sama sekali itu bukan dakwah Baraya. Masjid berisik itu sama sekali bukan dakwah, dan itu menyalahi aturan dalam ajaran agama Islam. Dalam ajaran agama Islam, kalau Baraya cek misalkan dalam kitabnya Al-Muwatta Imam Malik atau dalam hadis Muslim yang kemudian bahkan sampai disyarahkan sama Imam Nawawi, itu Nabi tuh bilang kalau baca Quran atau bahkan lagi sholat suaranya dikencengin, atau baca Quran di dalam masjid suaranya kenceng, itu kalau mengganggu orang itu jadi gak boleh, jadi dosa dan atau minimal makruh. Bahkan ketika kita sholat, suaranya kenceng, mengganggu orang yang tidur, bukan mengganggu orang yang ibadah, mengganggu orang yang tidur di masjid, itu yang dosa tuh yang sholatnya, bukan yang tidurnya. Nah itu tuh hadisnya tuh ada jelas seperti itu gitu Baraya. Nah itu adalah ide dasar dalam agama Islam terkait dengan masjid. Jadi kalau sekarang banyak masjid yang berisik tuh alasannya apa? Di dalam hadis Nabi jelas terlarang, kemudian lihat tradisi-tradisi di negara-negara Islam yang lain juga tidak pernah melakukan seperti itu. Kemudian Kementerian Agama pernah mengeluarkan peraturan tahun 2022, dan kemudian itu juga diiyahkan oleh MUI bahwa suara masjid itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kearifan lokal masyarakat, jangan sampai mengganggu dan sebagainya. Itu aturannya sudah ada. Lalu kenapa banyak sekali masjid-masjid yang suaranya tuh kenceng? Ini tuh bukan saya anti adan kenceng, bukan seperti itu. Lagi-lagi ya harus ditegankan. Ini saya tuh sering kalau ngomong kayak gini tuh dipotong-potong kemudian dicari untuk bikin apa gitu ya, untuk bikin framing dan sebagainya, enggak. Tapi balik lagi ke ide dasar ajaran agama Islam. Jadi begini Baraya, ini adalah fakta. Dan ini adalah sebuah fenomena. Rumah, properti, atau tanah yang ada di dekat masjid itu jauh lebih susah dijualnya. Dan harganya pasti drop, pasti jatuh. Silahkan Baraya cek kepada pakar properti dimanapun di Indonesia. Mereka akan bilang bahwa ya properti di dekat masjid itu biasanya harganya jatuh. Biasanya ya, karena masjid juga ada yang kenceng banget gitu ya. Tapi ada kayak masjid Wahabi atau masjid Muhammadiyah yang nggak kenceng gitu ya. Itu biasanya stabil harganya. Tapi kalau masjid yang kenceng banget itu biasanya ngejatuhin harga. Nah, itu artinya apa? Itu artinya adalah ada masyarakat yang terganggu. Sampai dia pengen pindah rumah, tapi mau pindah rumah susah karena memang nggak ada orang yang mau tinggal di sana. Begitu kan? Nah, ini bukan hanya perkataan saya gitu. Baraya cek Pak Yusuf Kalla sebagai Ketua Dewan Masjid seluruh Indonesia. Beliau ngomong juga soal ini. Dan menyayangkan kenapa bisa seperti ini. Nah, jadi Baraya mau ngeles kayak gimana lagi gitu. Quran dan Sunnah sudah jelas melarangnya. Kemudian logika manusia jelas melarangnya. Lalu masjid yang suaranya kencang-kencang di waktu-waktu yang tidak wajar itu apa alasannya kenapa mereka harus seperti itu gitu. Mereka tuh nggak punya alasan selain ego. Ego, ya kan ini untuk dakwah, ya kan ini untuk apa. Jadi ego pikiran mereka sendiri aja gitu. Nggak punya landasan argumentasi sama sekali, baik dari Quran maupun akal mereka gitu. Dan satu hal yang ingin saya tekankan Baraya, begini ya. Nabi itu jarang sekali marah. Tapi pernah ada 2 kesempatan di mana Nabi itu marahnya tuh benar-benar kelihatan marah gitu. Yang pertama itu adalah kejadian waktu Usamah ngebunuh orang yang sudah menyerah dalam perang. Itu Nabi marahnya luar biasa. Kemudian yang kedua itu marah kepada Mu'adz bin Jabal ketika Mu'adz itu ketahuan pas lagi jadi imam sholat, bacaannya tuh panjang. Dan Nabi tuh marah karena apa? Karena dengan bacaan yang panjang waktu sholat dikhawatirkan jamaahnya tidak lagi mau ke masjid dan atau menjauhi masjid. Nah, cerita menjauhi masjid itu bikin Nabi tuh marah luar biasa. Jangan bikin mereka lari. Nah ini sekarang ketika ada suara toa yang terlalu kenceng kemudian ditegur, apa yang mereka katakan? Ya udah kalau tidak mau bising kayak gini ya menjauhlah dari masjid, cari rumah yang jauh dari masjid. Jadi mereka sengaja ngusir. Nabi marah ketika para sahabat terindikasi akan menjauhkan masyarakat dari masjid. Ini orang-orang egois yang berdebah itu justru ya silakan aja pergi. Itu kan cuman setan aja yang
kepanasan kalau dengar suara azan. Kita bukan soal azannya, kita soal suaranya yang terlalu kencang itu gitu. Itu ngematiin rezeki orang, itu ngeganggu orang. Lagi-lagi sama Nabi itu dilarang dan bahkan Nabi itu marah luar biasa terkait dengan hal ini. Kenapa sih kaum muslimin itu dengan egonya justru malah bikin masjid itu kayak gitu? Nah, jadi balik lagi Baraya, mari kita fungsikan masjid itu seperti bagaimana awalnya dia difungsikan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.